Halo teman-teman, hari ini aku mau coba bandingkan ada dua kit, yaitu Yokomo RD2 dengan Revdi RDX. Nah ini kebetulan sudah di-upgrade sih ya, ada comparison-nya kurang tepat, tapi aku ada part plastiknya, jadi mungkin kalau misalnya butuh masih bisa dibandingkan, masih oke lah ya. Jadi kita langsung side by side aja ya, karena ini banyak banget yang nanyain kemarin, kit yang enak apa sih om? Sebenarnya kit hampir semua kit itu sebenarnya enak ya. Cuma kalau aku mungkin lebih prefer buat yang kan istilahnya ada istilahnya di tengah-tengah tuh, ada yang high value mahal banget, sama yang enak banget. Tapi enak banget sebenarnya bukan enak banget sih, jadi kayak dia partnya banyak, terus harganya nggak terlalu mahal. Nah dia ada di tengah-tengah situ tuh, kita ambil yang di tengah-tengah. Nah untuk saat ini aku ambil yang budget friendly, Yokomo RD2 dan RDX, terus enak juga dipakainya gitu ya kan. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi yang kanan ini adalah Yokomo RD2. Kita side by side comparison dulu ya, dari atas ya kita lihat. Ini kebetulan yang harusnya sih aku pakai deck carbon, tapi si RDX biar sama ya, tapi karena males, belum diupdate, belum diganti deck ini, males banget. Ya udah biarin aja, kita pakai langsung aja ya. Oke, yang sebelah kanan ya, ini adalah Yokomo RD2. Terus apa sih yang bikin beda dengan RDX? Gini, Yokomo RD2 itu semua part Yokomo itu bisa dipakai sama dia, dalam artian kecuali yang kayak MD1 apa segala macam yang beda flagshipnya, itu beda ya. Maksudnya yang istilahnya yang universal part, hampir semua universal part bisa dipakai di Yokomo RD2. Nih tuh lihat depannya tuh, ini depannya pakai Revdi, part Revdi yang kamu kalau masih punya part Revdi yang lama itu masih bisa dipakai. Jadi nggak mau basir, nggak sia-sia part FD-nya itu yang lama-lama. Jangan dijual dulu, makanya part FD-nya tuh harganya kan masih tinggi kan, sayang kalau dijual. Partnya udah discontinue lagi gitu. Nah dia bisa, ini RD2 nih, ini Yokomo RD2 part depannya pakai, ini aku pengen dulu sebentar, part depannya pakai Revdi punya. Bayangin tuh, ini part Yokomo RD2 yang masih original. Ini bell crank originalnya ya, ini bulkhead originalnya, dan shock tower ini yang original, dipakein Revdi. Jadi gini, dia jadi kayak MC1 tuh, iya kan, jadi kayak MC1, keren. Terus sampai keseluruhan bridge-nya juga sama, bisa dipakai gitu guys. Jadi kalau kamu kebetulan punya part yang lama terus nggak mau ganti, masih mau dipakai, nih RD itu kayaknya oke juga sih. Tapi ya guys ya, terus karena dia kan masih pakai part yang lama nih, jadi kamu minimal harus, istilahnya harus udah tahu sedikit mengenai RC drift. Jadi karena dia harus customize ini kan, panjang pendeknya bisa aja ngikutin yang default bawaan dari buku, bisa. Tapi kadang buat pemula tuh kadang suka ribet gitu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi itu adalah steering depannya. Terus kita masuk ke belakang ke sedikit ya. Ini ada servo horn tuh, servo holder. Dia bisa pakai yang Revdi punya juga. Ini kebetulan aku pakai yang universal, dia bisa pakai punya Revdi juga. Area kosong tengah di bagian tengahnya, area kosong di atasnya. Ini kamu bisa masukin segala macam servo di sini kan. Ini masih ada ruang kosong. Terus di atas ini masih ada ruang kosong juga, kamu bisa taruh macam-macam. Bisa juga pakai, kalau mau pakai standing, mau dijadiin slide, bisa juga kalau kamu pakai slide rack nih. Bukan bell crank, ini kan bell crank nih. Kalau slide rack ini ada space tengahnya gitu. Ini kebetulan aku pakai karbon dari Zero G.
Terus carbon deck upper and lowernya dari Zero G untuk RD2. Harganya sekitar 300 ringgit lah, 299. 300 ringgit berapa tuh? Kali 4 aja. 1 2. 4 kali 3 12 ya. 1 2 kira-kira. Nah, ini battery holder nih. Battery holder tinggal masukin aja, bisa pakai gede bisa kecil. Terus ini aku susmountnya ganti. Sebenarnya susmountnya bisa pakai kalau yang bawaannya sama, ini cuma bedanya pakai yang aluminium sama ya. Nah, ini yang kelebihannya Yokomo RD2 yang kamu harus tahu nih. Ini nggak tahu orang-orang sadar atau enggak ya. Kalau kita set kayak gini nih, gini ya, kita putar balik, kita cek gearboxnya ya. Kalau kita set kayak gini, ini motor tepat ada di bawah axle. Di atas axle. Bentar, kita pakai motor mana ya? Ini nih, pakai ini nih. Coba kita tes. Nih ya. Ini kalau aku taruh motor di atas ini, dengan posisi penempatan seperti ini motor tepat berada di atas axle-nya dia. Jadi aku bisa pastiin ini tractionnya grip banget. Kalau settingnya misalnya tepat ya, misalnya kamu udah ngerti misalnya, atau minimal kamu set ke 3232 aja drive frequency-nya ini udah grip banget pasti ini. Tuh. Karena dia tepat di atas. Dia nindihin tepat di atasnya. Jadi kayak nggak usah pakai pemberat lagi sih. Oke, gampang ngaturnya jadinya. Tuh, lihat. Oke kan? Ini adalah salah satu keuntungan Yokomo RD2 kalau menurut aku. Jadi posisi penempatan gearboxnya dia itu align dengan axle. Kalau kamu ngesetnya gini ya, kalau kamu nggak ngesetnya lurus bisa juga, tapi kalau kita ngesetnya begini align, dijamin grip. Tuh, oke, enggak. Belakangnya, bagian belakang ini aku pakai SC tambahan 3D print. Ada yang karbon tapi nggak dipasang. Aku ada mana ya? Ada dari wrap up juga tuh. Hehehe, nggak dipasang. Ini buat tempat SC-nya di belakang. Ini punyanya dia sebetulnya, punyanya si RDX. Oke ya. Oke, terus bagaimana kalau misalnya kita bandingin si RD2 ini dengan RDX? Di aspek di mananya aja sih yang dia menang? Iya. Yang menang dan yang kalah ya, gitu ya. Oke, biar satu video jadi. Oke. Dibandingkan dengan RDX. Ini adalah kira ada RDX. Salah satu yang hal positifnya dia bisa menjadi negatifnya dia juga, yaitu karena bagian depan steeringnya itu bisa dirubah, bisa diganti pakai partnya RFD yang universal, yang RFD yang untuk YD2 itu loh, bell cranknya, bulkhead sampai semua keseluruhan. Ini adalah menurut aku bisa menjadi hal positif, tapi adalah menjadi hal negatif juga kalau kamu belum paham mengenai RC drift, atau kamu udah mumet cari Ackerman yang bagus tuh gimana sih. Biasanya kan kadang udah pening tuh, udah main RC drift udah lama, pusing set Ackerman yang bagus kayak gimana, buat dia paralel, buat dia enaknya kayak gimana. Itu menjadi kekurangannya dia juga gitu. Jadi tergantung kamu lihatnya nih, ini kekurangan atau kelebihan. Kalau menurut aku sih bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan itu ya. Sedangkan untuk rev di RDX, kalau misalnya kamu pakai bawaan ini, kebetulan aku udah ganti nih turnbuckle, link turnbuckle-nya ini udah ganti pakai yang bisa adjust. Kalau kamu pakai yang turnbuckle yang bawaannya dia tuh yang yang plastik, yang solid, yang fix, itu kan dia udah di set tuh. Itu jadi memudahkan teman-teman kalau misalnya nyeting mobilnya udah puyeng, udah biarin aja deh depannya kayak standarnya dia, karena standarnya dia udah enak banget RDX gitu. Itu ada kelebihannya dia. Jadi RDX menang di kemudahan untuk pemula kalau menurut aku. Meskipun kit ini juga bukan buat pemula juga, malah advantage juga ya buat yang pemain-pemain yang
lama-lama ya. Tapi kalau buat pemula, ini menurut aku tuh advantage banget. Jadi kamu nggak usah ribet nyeting bagian depannya sudah oke gitu ya kan. Udah nggak usah rubah-rubah lagi. Oke, kita lanjut ke tengah. Nih di tengah, kalau RDX itu istilahnya dia bisa di tengah sini, bisa pakai rod, bisa juga di depan gitu, bisa juga berdiri vertikal. Tapi dia nggak bisa begini kalau kamu misalnya ganti steeringnya pakai slide track, karena steeringnya dia sudah bell crank solid. Bell crank bisa nggak pakai bell crank ini? Bisa. Ada yang buat RDX nya juga, khusus buat RDX. Sebenarnya pakai ini juga bisa, pasangin ke sini, plok sama. Cuma bedanya didudukan di link di sini ntar, gitu. Jadi beli yang memang khusus untuk RDX aja. Kalau kamu mau ganti bell crank yang upgradean gitu. Sedangkan ini untuk RD2 dia bisa pakai istilahnya servo yang di tengah sini bisa. Sorry. Tapi dia nggak bisa yang di tengah sini, yang deket banget tuh dia nggak bisa. Bisa sih, tapi kurang nyaman aja, terlalu dekat deh nih sini sama ujung. Nah dia kalau pakai yang di sini tuh pakai yang slide track gitu. Jadi kalau menurut aku di sini satu sama ya, ada kelebihan juga di sini. Dia si RD itu bisa pakai slide track steeringnya, sedangkan kalau si RevD dia nggak bisa pakai slide track, tapi dia bisa agak ke depan gitu. Jadi weight balance-nya bisa lebih kamu atur. Alright. Sebenarnya di ini ya, nih kalau default bawaannya di chassis bawaannya RD itu ya tuh, dia di tengah bisa juga. Tapi ada tapinya ya, kurang nyaman aja, terlalu ini aja terlalu dekat lah istilahnya. Sama aja sih sebenarnya ya, tuh sama nggak nah, cuma bedanya itu dia nggak bisa deket banget kayak si RDX. Dia posisinya begini, dia posisi servonya begini, ngadep ke sini, bukan begini. Kalau si Rafdi kan begini di tengah sini, kalau ini dia begini gitu kalau di RD2. Lanjut kita ke bagian tengah-tengah ya. Ini kalau battery holder ini, kalau misalnya kamu udah ganti, memang ada space. Sama yang belum ganti juga ada space juga kayak gini, sama kan. Terus kalau RDX itu dia ada atas ini. Tahu nggak kenapa aku seneng battery holder yang nggak ada atasnya? Karena kalau baterainya kembung itu kamu udah nggak bisa pakai. Bisa, cuman ntar chassisnya jadi melewat, jadi tungut gitu, karena ke ini sama si baterainya gitu. Jadi kalau kamu mungkin masih ada baterai yang melendung, atau prefer baterai yang misal ya kamu masih ada baterai lama gitu, kamu mau pakai RD itu enak. Tapi ya memang harus ganti baterai sih sebenarnya yang lebih enak sih. Terus kita naik ke belakang ya, spur gear, sorry, ke motor mount dulu deh, bentar. Ini aku tarik sih. Nih motor mount dia seperti yang aku bilang tadi. Motor mountnya si RD itu dia bisa sampai tengah sini, sama kayak RDX, dia juga bisa ke tengah sini. Cuma bedanya motor mount si RD itu ini, kalau kita set begini, dia posisi motornya tepat di atas axle ban. Jadi ibaratnya lebih neken lah, kayak extra weight buat grip dia itu. Makanya kadang kalau aku lihat RD itu lebih enak dipakai di floor, di lantai, bukan di pital ya. Kalau di pital mirip-mirip, tapi kalau di lantai RD itu kayaknya lebih, kayaknya ya, kalau menurut aku ya. Oke, alright, lanjut ya.
Aku juga sama sebenarnya settingan itu, aku deketin semua biar ada deket ke apa motornya, tapi ini udah nggak bisa mentok lagi. RD tuh masih bisa mentok gitu guys. Spur gear ini dia mentok dua-duanya sama pakai 86, nggak bisa lebih. Pakai apa, kalau mau lebih baterainya harus tipis 90 misalnya, itu pakai baterai yang tipis. Sama RDX juga sama, itu pakai baterai yang tipis. Tapi sekali lagi aku mungkin ini RD itu bisa lebih ya, bisa 92 lah bisa kalau pakai baterai tipis ya, 92 94 lah. Ini masih bisa nih dibanding RDX. Jadi menurut aku RD itu menang di sini. Tuh ya. Terus gearbox. Nah, ini gearbox nih. Ini seru nih, ini gearbox. Gearboxnya MC1. RDX itu mirip dengan MC1. Tuh, jadi ada 2 idler, terus satu ke ke gear diff. Jadi di 2 idler, 1 shaft langsung ke gear diff. Sama sih. Cuma bedanya kalau si RD2 ini dia lebih tinggi. Jadi kayak lebih padat ke belakang gitu loh. Lebih padat ke belakang dibanding si RDX. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dia kan lebih ke belakang tuh, berarti 70% lah ya. 70% itu dia kayak bobot dia ke belakang itu biasanya lebih traction dibandingkan yang agak ke depan. Tapi exit corner lebih besar RDX. Itu ya. Itu kok dari pengalaman aku ya, dari pengalaman aku untuk kedua kit. Dah, lanjut. Ini sama sih, belakang-belakang nih kebetulan sama. Coba kalau si RDX dia sudah fix di sini, posisi penempatan di atasnya, dia nggak bisa keluar lagi kecuali kamu ganti shock towernya. Bentar aku putar dulu, aku madep belakang dua-duanya. Kecuali kamu ganti shock towernya si RDX, ditambahin juga bisa, tapi biasa sih orang-orang ditambahin satu sini, ada spacer biar agak ke kanan. Sedangkan kalau RD itu udah jadi tuh, udah di kanan. Gimana? Nah, kelebihan dan kekurangannya kalau menurut aku sih itu aja untuk kedua kit ya. Jadi kalau misalnya yang mana yang lebih tepat untuk pemula, kalau menurut aku, preferensi aku dari jawaban aku ya, lebih tepat untuk pemula itu yang ini, RDX. Kamu rakit jadi udah. Kalau ini dia memang lebih advance sedikit, tapi kalau kamu sudah paham, sudah pandai, bisa atur-atur segala macam, lebih banyak bisa dioprek yang ini gitu. Tapi ingat, nggak selamanya oprek itu bikin bagus. Kalau kamu salah, ya pening jadinya. Terus kalau untuk part upgrade itu kan lebih banyak si RD itu ya. Dia sebenarnya kayak mirip kayak si Yokomo Pro kit lama Yokomo YD2S kayak gitu sama. Cuma ya itu tadi, karena dia part universal bisa masuk, jangan sampai salah nyeting. Ada beberapa kelebihan yang menurut aku krusial banget, dan itu faktor penting di RC Drift. Kalau kamu sampai ketinggalan di track satu mobil aja, itu udah poin plus buat si leader. Jangan sampai ketinggalan ya, gitu. Alright, apalagi ya, itu aja kali ya. Menurut aku itu aja hari ini. Yang mana yang lebih tepat untuk pemula kit RC Drift. Nah, bentar, aku ada kit satu lagi. Ada MC1 nih, MC1 yang aku bandingin. Jadi ini dia. MC1 ini sebetulnya dia kayak depannya ini semua yang ada di RD itu bisa masuk sini, sedangkan belakangnya RDX gitu, dia di tengah-tengah. MC1, kalau MC1 menurut aku beda ya, beda kelas dia.
Ini adalah RD2. Aku masih ada itu sih, RDX yang belum dirakit. Masih pretelan, belum dirakit nih. Di RDX. Tapi biarin aja ntar, buat cadangan aja. Dah itu aja ya. Menurut kamu mana kit yang paling tepat untuk pemula? Kamu boleh share. Kamu lebih suka yang mana preferensinya? Tinggal komen aja di bawah. Oke? Bye bye. Mungkin itu aja ya dari aku ya. Assalamualaikum.